حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama, mari kita saling mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jenengan semuanya bisa salat maghrib berjamaah, diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Yang karenanya kita dalam hari-hari kita, waktu-waktu kita bisa menikmati semua aktivitas dan ibadah kita karena memang dilandasi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita selalu bisa menjaga dengan istiqomah, ya. Semangat iman kita, semangat ketakwaan kita, dan semangat ibadah dan amal kita. Malam hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang ambillah peran dalam perubahan. Jemaah sekalian, perubahan itu sunnatullah. Gak ada kehidupan yang statis, selalu berubah. Berubah itu sunnatullah. Dulu kita kecil, menginjak kemudian remaja. Hari ini kita dewasa. Setelah itu mungkin sudah agak tua, gitu kan. Dan tentu kita akan berpindah alam dari kehidupan dunia dan ke alam kehidupan berikutnya. Sunnatullah. Persoalannya adalah bahwa perubahan itu mengarah ke perubahan yang baik atau perubahan yang buruk. Di situ kita punya tanggung jawab. Seorang muslim tidak boleh diam saja. Ya, seakan-akan perubahan itu dibiarkan sesuai dengan arahnya sendiri. Seakan-akan kita tidak punya arah, tidak punya visi, tidak punya misi, tidak punya tujuan. Sehingga perubahan itu kemudian gak terkendali. Yang penting buat kita ini, pertama tentu kita bersyukur pada Allah. Allah sudah berikan kita segala-galanya. Betul nggak? Kita dikasih kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Diberi pemahaman. Gak semua orang diberi hidayah. Sementara jenengan semuanya Masya Allah. Punya istiqomah, bisa menikmati salat, bisa menikmati ibadah. Yang lain belum tentu. Karena itu kita bersyukur, kemudian kita berusaha istiqomah dalam kebaikan kita ini. Tapi pertanyaannya kemudian apakah kita diam? Ketika sebagian saudara kita, tetangga kita, teman kita, kolega kita, orang lain belum merasakan seperti yang kita rasakan. Gak boleh kan kita diam itu. Karena ikut andil dalam perubahan ke arah yang positif, ke arah kebaikan, itu bagian dari ibadah yang luar biasa. Jadi ibadah dalam Islam itu bukan sekedar kayak tadi sholat maghrib, kemudian ta'lim mendengarkan ceramah seperti ini, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kemudian sholat isya, ya,
Ya kan bukan sekedar ibadah-ibadah ritual semata, tetapi seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kepedulian kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, itu bagian dari tanggung jawab keimanan. Maka perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, agar perubahan itu mengarah kepada keimanan kepada Allah, perubahan yang positif, itu bagian dari pembuktian keimanan kita. Diamnya kita atas kemaksiatan, atas keburukan, itu juga bagian dari tanda lemahnya iman kita. Jadi ini kita harus membuka kesadaran diri. Jangan menikmati kebaikan diri kita tanpa kemudian mempedulikan orang lain. Yang penting saya itu sudah sholat, Ustaz. Yang penting saya sudah bisa baca Quran, terserah orang lain lah. Enggak boleh begitu. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengajarkan kalau kita ini menjadi sebab orang lain dapat hidayah, itu begini. Bisa nggak kita menjadi pintu agar orang lain mendapatkan hidayah Allah lewat kita? Pernah nggak jangan punya pengalaman gitu? Ngajak orang, mendekati orang, ngobrol-ngobrol awalnya, silaturahim, berteman, terus orang itu berubah. Kalau jangan mengalami itu, diduplikasi itu. Itu masuk dalam hadis Nabi yang disebut man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi ayyan kusal min ujurihi syai'a. Siapa yang bisa menunjukkan, mengajak, mempengaruhi orang lain pada kebaikan, orang lain itu kemudian berubah baik. Karena saran kita, karena nasihat kita, karena contoh kita, karena pengaruh kita, orang itu berubah menjadi baik. Orang itu dapat pahalanya, jenengan dapat passive income-nya. Pahala itu disebut dengan pahala jariah itu. Itu satu orang. Bagaimana dengan dua orang? Satu keluarga. Satu komunitas. Saya pernah ketemu dengan orang yang suka naik gunung. Sengaja dia ikut masuk komunitas itu, kemudian dia ingin mendakwai mereka-mereka yang suka naik gunung itu. Macam-macam kita ketemu di komunitas ini, tapi semangat dakwahnya itu ada. Jadi kita nggak boleh jadi penonton ya, tapi kita juga harus menjadi pemain. Kita menyadari ada Ar-Ra'd ayat 11 umpamanya. Ini ayat yang sudah sangat populer. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau bicara tentang kewenangan Allah itu takdir Allah. Haknya Allah untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yahdi mayyasha. Iya kan? Tapi tugas kita itu ikhtiar. Tugas kita itu berusaha. Tugas kita itu berdakwah. Mempengaruhi. Menyampaikan. Memberikan contoh. Merencanakan kebaikan-kebaikan. Itu tugas kita. Hasilnya serahkan sama Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha. Ya Allah, saya sudah melakukan. Ya Allah, saya nggak diam. Nah, begitu. Ini ingin saya sampaikan karena apa? Ya ini bagian dari kepedulian kita di lingkungan kita itu masih banyak Bapak sekalian yang belum sholat. Ya kan? Ini masjid ini kalau penuh berapa? Saya tanyakan satu saf itu 100 kali 19 sobu. Berarti 1.900 kalau penuh. Maghrib berapa saf tadi? Subuh apalagi mungkin nanti ya. Itu yang lain mana? Masjidnya besar tapi jamaahnya kurang. Banyak orang yang alasan kerja, alasan macet, alasan apa. Kemudian mengabaikan sholat. Padahal sholat itu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kecuali ketika syarat-syaratnya gugur. Dalam keadaan perang sekalipun itu ada disebut dengan salatul khauf. Melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara tertentu dalam situasi perang.
Bahkan Nabi al-fariqu bainal mu'mini wal kufri tarkus shalah. Perbedaan yang paling tegas seorang dikatakan muslim atau kafir ketika dia meninggalkan sholat. Jadi penting sekali sholat. Tapi nah inilah saya yang maksudkan agar kita punya kesadaran kembali bahwa kita harus melakukan sesuatu. Di pertemuan yang lalu saya menyampaikan materi tentang dakwah di Yarkop. Ketika nanti macam-macam peluang-peluang kita ini. Perubahan sosial bergerak sangat cepat, kebaikan tidak boleh tertinggal. Jadi harus ikut adaptasi. Para ahli mengatakan yang dibutuhkan sekarang itu kemampuan adaptasi. Dakwah pun juga harus adaptasi dengan tuntutan dan kemajuan zaman. Kalau teknologi maju, dai pun juga harus paham tentang teknologi. Karena kemajuan teknologi itu bisa menjadi sarana kita untuk menyampaikan dengan teknologi yang dibutuhkan sekarang. Sebab berubah sekarang. Sekarang di rumah aja mau pesan apa aja datang sendiri, betul Pak ya? Gak tahu tiba-tiba kok ada bolak-balik kok ada kiriman apa dilempar apa aja ini. Oh, anak kita itu sehari bisa pesan berapa kali Pak? Oh kadang-kadang gak masuk akal. Oh, cuma 50.000 itu datang dari Tangerang. Tangerang ke Surabaya 50.000. Nyampe juga. Coba perubahan-perubahan seperti ini kalau kita ini kemudian tidak tidak sensitif dengan perubahan-perubahan. Kemudian kita nggak mengikuti perubahan-perubahan, kita tertinggal. Dakwah pun kalau kemudian tidak adaptasi dengan perubahan-perubahan, maka dakwah nggak akan dibutuhkan. Oke, nanti kita bisa diskusikan. Jadi di surat Ar-Ra'd 11 ini pada prinsipnya Allah yang pemegang hidayah. Tapi tugas kita itu berikhtiar. Berusaha. Nah, tentu berusaha itu semampu kita masing-masing. Masing-masing kita potensinya beda-beda. Betul Pak? Beda-beda potensinya. Tinggal kewajiban kita mengenali apa sih passion saya, apa kemampuan saya, apa kelebihan saya. Setelah itu apa yang bisa kita kontribusikan kepada kehidupan untuk menciptakan perubahan-perubahan yang positif. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita coba brainstorming saja ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya berikan garis besar di sini tentang peran apa yang sebenarnya bisa kita ambil itu kan. Makna kita ingin mengambil peran itu, yang pertama ya tentu kita harus aktif. Perintah Allah tentang dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Itu aktif. Kalimatnya kalimat perintah. Dakwah itu disampaikan secara proaktif, bukan pasif. Jangan menunggu orang bertanya baru orang minta nasihat baru dinasihati. Orang minta baik baru enggak. Kita ini harus kreatif, datang, mencari celah, mencari peluang, ya, berkomunikasi, kemudian menyampaikan sesuatu kebaikan. Para ulama mengatakan ada dakwah dengan lisan, menjelaskan. Ada dakwah dengan harta, yang membantu, menyumbang, membuka peluang pekerjaan. Ada dakwah dengan dengan hal, dengan contoh, ya, dengan keteladanan. Bahkan juga ada dakwah dengan jidal. Apa jidal itu? Dakwah dengan debat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi masih ada dalam satu bingkai. Kalaupun kita berdebat, debatnya itu bukan menjatuhkan orang lain. Debatnya itu argumentatif. Debatnya itu harus punya hujjah, punya dalil. Ya ada situasi kan kadang-kadang itu orang kemudian sampai pada debat pun ya harus pakai hujjah. Menghadapi orang sombong itu kadang-kadang juga dibutuhkan kesombongan yang bisa membuat dia kemudian bisa tunduk.
Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Tirmidzi, khairun nasi anfa'uhum bin nas. Orang yang paling baik itu diukur dengan kebaikannya pada orang lain. Ini lagi-lagi hadis termasuk dalil yang masuk pada kategori bagaimana kita harus ikut aktif memberikan peran dalam kehidupan. Yang kedua tentu berkontribusi sesuai kemampuan, karena masing-masing orang beda-beda. Ada yang punya waktu, ada yang punya ilmu, ada yang punya dana, ada yang punya pengaruh, ada yang punya kekuasaan, ada yang punya semuanya. Ya kuasa, ya pengaruh, ya macam-macam, ya popularitas, ya punya semuanya. Nanti pertanggungjawaban kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang masalah itu adalah ketika kita nggak mengenali kemampuan kita. Betul nggak? Itu problem itu. Aku ki sopo. Nggak tahu tentang dirinya. Ini problem itu. Atau kadang-kadang memang tawaduk ya, mungkin merendah diri. Orang lain melihat kita punya potensi. Tapi kita merasa nggak punya potensi. Betul kan kadang-kadang? Aku sopo Thomas, mas. Buat orang lain, sama niku loh. Masya Allah. Gitu. Ada orang kadang-kadang nggak mengenali potensi dirinya. Padahal orang lain melihat dia punya potensi. Sama aku jujur pak. Sama swabari pol. Itu positif pak. Itu ya swabar, ya jujur, ya sederhana orangnya. Tapi kadang-kadang saking tawaduknya, terbiasa baik itu nggak mengenal kebaikan dirinya. Betul, buat orang lain dia sangat baik. Sama aku, Masya Allah. Jadi kita harus mengenal potensi kita ya. Harus kontribusi sekalian. Maka hadis saya itu mengatakan tangan di atas lebih baik dari al-yadul ulya khairan min sufla. Apa artinya? Ya, tangan di atas itu yang memberi. Tapi sekarang kadang mintanya begini Pak. Sengke ingin nih. Itu maknanya dalam hadis-hadis itu. Al-yadul ulya itu adalah orang yang banyak memberi. Dia beri perhatiannya, dia beri waktunya, dia beri ilmunya, dia beri dananya, dia beri apa yang dia bisa lakukan untuk kebaikan orang lain. Yang ketiga, bisa nggak kita menjadi bagian dari solusi? Jangan malah menjadi bagian dari masalah. Nah, oke. Trouble maker, ya repot itu nanti. Kalau bisa trouble, solver ya, problem solver kita itu. Istilah anak kampus kan begitu. Jangan trouble maker. Nek sampean gak ono wong seneng. Repot itu. Alhamdulillah gak ono wong iku. Alhamdulillah nek ono iku repot wong iki. Alhamdulillah gak ono. Iku repot Pak nek sampean sampe ngono iku. Tapi nek sampean gak ono goleki. Noh, ning ndi Pak iki? Waduh. Gak teko iku positif. Kehadiran kita, manfaat kita dirasakan orang lain. Buktinya apa? Ketika kita nggak hadir, ketika kita belum absen, karena satu halangan, orang mencari kita. Sekali lagi ya, bentuknya macam-macam yang bisa kita kontribusikan pada kebaikan itu. Yang penting adalah, ya, memang kalau kita nggak punya solusi, repot. Orang lapar solusinya apa Pak? Orang lapar, orang miskin, nggak punya pekerjaan, apa solusinya itu? Ya pekerjaan, ya duit ya gitu. Yang begini yang kaya-kaya yang bisa itu. Udah miskin ini masih sabar ya mas. Gitu kan ya beda-beda. Orang saling melengkapi gitu. Yang kaya bantu yang miskin. Yang alim bantu yang belum paham. Yang punya kuasa membela yang berdolimi. Begitu. Ini banyak. Lah ini jangan sampai hal begitu itu luar biasa dalam Islam. Jangan dibilang itu biasa-biasa saja. Membawa manfaat untuk diri, keluarga, dan masyarakat saya kira pasti ya. Memulai kebaikan dari hal yang kecil. Ini penting juga kadang-kadang. Sampai menjadi habit lah, kebiasaan. Nggak bisa Pak orang langsung kemudian bisa, nggak normal itu. Sulit nanti itu. Semuanya harus bertahap. Namanya tadarruj. Berproses. Gak ada orang sukses itu tiba-tiba. Gak ada orang berhasil tiba-tiba. Tetapi tidak ada keberhasilan yang tidak dimulai dari yang kecil. Sama kayak yang pengusaha-pengusaha itu. Apa BIM salah BIM setahun jadi. Teman saya sampai 10 kali gagal baru berhasil. Saya bukan pengusaha soalnya.
Teman saya pengusaha bercerita, aduh Ustaz banting kene banting kono bolak-balik coba ini coba ini coba ini, tapi nggak putus asa. Alhamdulillah sekarang berhasil. Coba anak-anak yang kuliah itu, ya S2, S3, itu banting-banting juga waktunya, sampai ke tugasnya. Apapun pekerjaan kita selalu ada seres, ada upah. Tapi jangan sampai kita menyepelekan yang kecil. Lakukan sesuatu. Jangan hanya mimpi-mimpi, tapi nggak pernah dilakukan. Gitu ya. Nanti kalau dijalani bisa kok itu. Membayangkan jauhnya lari 10 kilo, ya nggak jalan-jalan ya repot Pak ya. Jalan dulu aja, sekilo cek kuat, 2 kilo, 3 kilo itu baik, iso 3 kilo ngono kan kurang 7 kilo ya lo. Tiba harus 7 kilo kurang 3 kilo. Itu loh. Kok jadi motivator ya? Ya faktanya begitu, kita masing-masing punya pengalaman kok itu. Oke. Jadi sekarang berpikirnya itu gimana kita kreatif ya, gimana kita proaktif ya. Kita nggak menunggu, kita jemput bola istilahnya. Ini kalau nggak digugah begini ya menengai gitu ya. Pokoknya mikir dewe tok loh. Penting aku ngene satu sanggal kandene bolak-balik ya angel. Nabi ya begitu, dari dulu orang dakwah itu ya begitu Pak. Gak ono pada dakwah pisan orang kemudian, karena dia ada setannya juga gitu loh. Setannya itu bisik terus. Udahlah minta yakinlah. Yang penting soal nanti kemudian dia berubah, dia belum berhasil, itu nggak masalah. Saya itu berdakwah karena Allah. Kadang dipuji ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Kadang ya melengos ya nggak apa-apa, gitu ya. Kadang malah dimusuhi, ya kan? Ya siapa nggak apa-apa, ya resiko lah gitu. Tapi kita ada tekniknya. Dakwah juga jangan semua orang diceramai, nggak bisa. Dakwah itu ada yang disebut dengan fikih dakwah, fiqhud dakwah. Harus muktadul hal, kata sesuaikan dengan situasi dan kondisi orang yang kita dakwai. Dalam benak kita, dalam hati kita, semangatnya dakwah. Dakwah itu mengajak kepada kebaikan, merangkul, mengajak, mempengaruhi. Caranya terserah gitu kan. Nggak wong lapar dengan makanan. Nggak wong gak ngerti dengan ilmu. Nggak wong miskin dengan harta. Nggak wong susah dengan diringankan bebannya. Monggo lah terserah. Kita jangan pernah merasa kehabisan kebaikan. Saya ulangi lagi. Jangan pernah merasa kehabisan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan, itu akan melahirkan energi kebaikan berikutnya. Kebaikan yang kita lakukan, itu hakikatnya kembali ke kita sendiri. Iya, orang lain dapat manfaat, tapi sesungguhnya itu kembali ke kita sendiri. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum, apa ayatnya? In ahsantum, ahsantum li'anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan satu kebaikan, hakikatnya kebaikan itu keuntungannya, keberkahannya, pahalanya kembali kepada kamu. Soal kemudian dia ada yang memusuhi, ada, itu gak apa-apa. Nabi ngalamin begitu. Kita bukan Nabi kan? Nabi dilempari, Nabi sampai diancam bunuh, Nabi sampai diusir. Cobalah baca sirah Nabi itu. Emang begitu dakwah itu Pak. Justru disitulah kemudian mentalitas kita akan terbentuk. Kita kalau nggak pernah menghadapi masalah, mental kita nggak pernah terukur. Nah, oke ya. Oke, waktu kita ya. Oke. Nah ini, boleh jadi orang nggak mau berdakwah, nggak mau bergerak, nggak mau berbuat, itu macam-macam. Seringkali kemudian mencari-cari alasan. Ini alasannya itu macam-macam. Kadang merasa belum pantas, aku sih ngene ae. Kapan nunggu pantas sih? Ya, makanya pantasan diri gitu kan. Saya itu bukan siapa-siapa, saya tuh merasa. Akhirnya merasa sesuatu itu nggak ada gunanya, enggak.
Boleh jadi sepele yang Anda lakukan, tapi Allah kemudian membuka hidayah lewat kegiatan yang sepele itu kadang-kadang. Tapi Anda lakukan dengan ikhlas. Orang tahu kalau lihat ini orangnya ikhlas orangnya. Ah, ini pamer iki wong iki. Gus, ada maunya. Orang juga tahu kok, orang punya perasaan. Kalau kita itu melakukannya dengan ikhlas, orang juga tahu. Nah, dakwah dengan bahasa hati. Terlalu banyak mengeluh. Guru ngopo-ngopo ngeluh dhisik, ngeluh. Bahkan al-insanu aktsara shay'in jadala. Banyak debatnya, banyak ngeluhnya. Takut dikritik, ya biasalah udah dikritik. Tidak tahu mulai dari mana. Ini perlu diskusi kadang-kadang. Aku bingung, mulai kok endi saat ini. Ya, kita butuh diskusi dengan partner. Butuh sinergi, butuh kolaborasi. Kalau memang kita bukan di bidangnya, ya kita tanya sama orang yang di bidangnya. Kan begitu. Namanya kolaborasi. Ada dakwah yang bisa dilakukan sendirian, memang media sendirian, tapi ada dakwah yang tidak mungkin dilakukan sendirian. Harus dikerjakan dengan organisasi. Nah, menunggu sempurna, nggak ada yang sempurna Pak, kita tuh nggak ada yang sempurna. Selalu kita, mungkin orang lain tahu kejelekan kita, nggak apa-apa. Saya itu manusia biasa, saya nggak sempurna, tapi saya ingin baik. Nah, santai kalau begitu. Nah, kita ingin baik, gitu ya. Tapi nggak mungkin kita menunggu sempurna Pak, nggak ada yang sempurna kita ya. Bahkan Nabi, orang bertakwa saja itu di dalam surat Ali Imran, orang yang bertakwa bukan berarti orang nggak pernah melakukan kesalahan. Ya kan? Orang bertakwa itu alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala anfusihim. Dan seterusnya. Ali Imran 133, 134 sampai 136. Itu bicara tentang orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa itu orang yang pernah melakukan kesalahan tapi berbalik, sadar, bertobat, menjadi memperbaiki kesalahannya. Jadi nggak ada orang nggak pernah salah itu. Ya, jangan menunggu sempurna, lakukan sesuatu untuk bisa memberikan kebaikan. Ikhlas karena Allah. Yang kedua berilmu. Maka seperti ini juga bagian dari pembekalan berilmu. Ya, beramal sesuai kemampuan kita. Adab dan akhlak dalam berdakwah. Sebisa mungkin kita jaga akhlak kita. Performa kita bahasa sekarang itu. Ya, sampaikan dengan penuh keikhlasan, kejujuran, bukan dengan menggurui, bukan dengan menceramai. Enggak semua orang suka diceramai. Gitu kan? Dengan ketulusan, dengan ketawaduan, dengan kesederhanaan, dengan macam-macam. Pakai sentuhan spiritual, sentuhan emosional. Sabar ketika mengalami proses. Nabi SAW 13 tahun di Mekah itu, berapa yang hijrah? 13 tahun loh Pak. Berapa yang hijrah? Ibnu Hisham dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, kalau nggak salah itu nggak sampai 74 orang. Dipimpin hijrahnya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 13 tahun Pak. Padahal di Madinah 10 tahun ketika Nabi meninggal dunia, pasukan kaum muslimin sudah 200.000 orang. 10 tahun. Di Mekah 13 tahun. Gak banding Pak. Ini susah Pak. Nanti disebut kalau Madinah itu Ardul Hisbah. Tanah yang sangat subur. Sementara di Mekahnya itu kering. Kering hidayah itu. Baru kemudian setelah Fathu Makkah, baru kemudian orang-orang Quraisy mulai banyak yang kemudian masuk Islam. Lalu kita ini baru mau mulai dakwah. Nah, ya. Jadi jangan pernah putus asa, lakukan sesuatu ya. Oke, sabar, konsisten ya, meskipun kecil. Perubahan itu nggak bisa langsung besar Pak. Perubahan pasti mulai dari yang sederhana. Dan tidak mencari pujian manusia. Sudahlah. Yang berhak muji kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau dipuji jangan gumede, kalau dikritik jangan kemudian down. Oh, kita ikhlas karena Allah kok. Ikhlasan karena Allah. Hasilnya nanti Allah yang mengatur. Kadang-kadang ada orang cocok dengan model kita, ada yang nggak cocok, nggak apa-apa. Biasa aja. Aku semuanya anjani segini ke modelku. Ya sudah gitu. Tapi
Tapi kadang-kadang orang itu lebih mengapresiasi kita karena kejujuran kita, karena ketulusan kita. Itu yang kadang susah itu. Gitu ya. Nah, ini penting. Ini yang sifatnya dakwah yang tidak bisa dilakukan sendirian. Dakwah dengan tim, dakwah dengan kolaborasi, dakwah dengan organisasi, masjid, lembaga las, itu menyalurkan harta benda orang-orang kaya. Masjid berdakwah menghadirkan ada jadwal khotibnya, ada taklimnya, ada macam-macam. Itu bagian itu siapa yang dihadirkan dan macam-macam. Itu bagian dari sosial media, mengajak orang mau ngaji, mau berdakwah, mau ke masjid, itu nggak bisa sendirian. Butuh sistem juga, butuh support pemerintah juga ya. Dan terakhir mungkin ada pertanyaan nanti ya. Saya kira ini selektif reflektif buat kita semuanya ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk agama kita ini? Nah, karena kita itu penerus dakwah Nabi. Dakwah itu bukan tugasnya ustadz saja. Bukan kiai saja, enggak. Semua kita dai. Dakwah secara khusus memang membutuhkan ilmu yang dalam. Tapi dakwah secara umum adalah peran kita untuk bisa mempengaruhi, mengajak orang. Dengan bahasa masing-masing. Maka harus ada di kepala kita, saya itu dai loh. Saya itu misionaris. Wah, gitu. Kalau bahasa orang sana, misionaris. Oh, bahasa kita dai. Oke, sepakat lagi? Kuat gak sepakat ya gue. Yang kedua, keluarga tentu ya. Keluarga ini pentingnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tetangga Pak. Nabi SAW sebelum meninggal dunia, apa wasiat malaikat Jibril? Jaruka. Tetanggamu. Awsani khalili Jibril bil jar hatta donantu annahu sayuwarithuhu. Kata Nabi, malaikat Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga. Sampai-sampai aku mengira tetangga itu bisa seperti ahli waris. Hubungan nasab. Kenapa? Tetangga itu yang tahu kita, Pak. Sehari-hari yang tahu kita siapa? Tetangga. Jelek baiknya kita yang tahu siapa? Tetangga. Ngomong tak itu, kalau pengen tahu aslinya orang, tanya tetangganya Pak. Dia paling tahu. Sikap kita sehari-hari paling tahu tetangga kita. Maka Nabi mengatakan daruka. Ya, tetangga tolong jangan sampai ada tetangga yang terdolimi sama kita. Ucapan kita, sikap kita, parkir mobil sak kena ngarep omahe tonggo gak izin. Nah, itu terus nggak boleh. Kalau sakit disilaturahimi, dijenguk, gitu kan. Kalau pergi dari mana bawa sesuatu lah tetangga. Gak pernah belas Pak, gak iya popo. Ambune tok. Oh, ambune apa? Ambune duren. Oh, ambune tok baru di depan rumahnya dapat durennya tinggal. Isinya gak ono, aku tinggal bungkus tok itu. Waktu kata Nabi kan begitu, kalau Anda masak, itu jangan sampai baunya aja yang ke tetangga. Juga kirim ke, berbagilah kadang-kadang ya, berbagi sama tetangga. Kecil itu Pak, tapi penting. Tetangga, masyarakat, bahkan bangsa. Kita sekarang di era ini kemerdekaan ya, ke tahun ke-81 kemerdekaan kita. Banyak hal yang harus direnungkan sebenarnya. Oke lah, kalau dalam skala besar yang mungkin mereka-mereka yang para pejabat yang punya otoritas. Tapi kita yang masyarakat ini juga penting berpikir. Karena kemerdekaan kita itu dengan darah Pak. Dengan darah, dengan perjuangan. Sampai kita punya rumusan Pancasila. Pertama akidah. Ketuhanan yang Maha Esa. Agama. Saya kira ini yang bisa sampaikan, masih ada waktu barangkali untuk diskusi ya. 45 adalah waktunya Isya. Saya silakan, monggo. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berikan keberkahan ilmu, keberkahan waktu, keberkahan harta, dan keberkahan hidup
sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.